Kita akan membahas tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun oleh iblis. Setelah Tuhan Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan, ia menuju ke padang gurun dibawa oleh Roh. Di sana ia kemudian berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Setelah itu, datanglah iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Menurut Lukas pasal 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu oleh Roh itu dibawa ke padang gurun. Jadi setelah dipenuhi Roh, ia siap untuk dicobai atau diuji. Saat ini kita akan berbicara membahas tentang pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu datanglah iblis untuk mencobainya. Angka 40 ini sepertinya melambangkan masa ujian atau pencobaan di Alkitab. Seperti kita lihat sebagaimana bangsa Israel yang juga menjalani perjalanan dan dicobai di padang gurun setelah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Perjalanan di padang gurun itu berlangsung 40 tahun lamanya. Bilangan dalam pasal 14 ayat yang ke-34 berkata, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Lalu Ulangan pasal 29 ayat 5 mengatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus ada 3, yaitu mengubah batu menjadi roti, memberikan kerajaan dunia dan kemegahannya asal mau menyembah iblis, dan terakhir, menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari tempat tinggi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketiga ujian ini melambangkan ujian kehidupan yang juga dialami manusia. Kita akan bahas satu persatu. Pencobaan pertama adalah mengubah batu menjadi roti. Iblis sengaja mencobai Yesus dalam aspek tubuh dan kebutuhan fisik, karena ia sedang lapar. Iblis menyuruh Yesus mengubah batu-batu menjadi roti untuk dimakan. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menghadapi pencobaan dengan kembali bersandar kepada firman Tuhan. Cobaan ini mencerminkan apa yang dialami manusia setiap hari. Kita bergumul dengan kebutuhan makanan, kesenangan, kebutuhan hidup, pendidikan, hiburan. Semuanya itu bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa bila kita tidak kuat. Betapa banyak orang jatuh ke dalam dosa hanya demi kehidupan yang lebih layak, uang, jabatan, jaminan masa depan, atau kehormatan dari orang lain. Kita bisa melihatnya pada diri sendiri dan di sekitar kita. Pencobaan kedua adalah ketika Yesus dibawa ke tempat tinggi, hubungan bait Allah, dan iblis menyuruh ia untuk menjatuhkan diri, sebab ada tertulis, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Disinilah kelicikan iblis terlihat. Iblis tahu bahwa Yesus berlindung di dalam firman Allah pada pencobaan yang pertama. Maka ia pun memakai firman untuk mencobainya. Ia mengutip Mazmur 91. Hal ini menunjukkan bahwa iblis pun mengetahui firman Tuhan dan bisa menggunakannya untuk mencobai anak-anak Tuhan. Namun Yesus menjawab dengan firman lain, seperti tertulis di Ulangan pasal 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Pelajaran penting bagi kita adalah ketika kita hidup dalam firman,
iblis bisa saja menggoda kita dengan firman yang dipelintir. Cobaan ini sangat licik sebab memakai firman untuk menjerat manusia. Pencobaan ini berkaitan dengan iman, agama, dan kesombongan rohani. Ada orang yang sengaja mencobai Tuhan dengan memanfaatkan sifatnya yang penuh belas kasih. Ia berbuat dosa dengan anggapan bahwa nanti pun Tuhan akan mengampuninya. Ada juga yang menyombongkan diri secara rohani di gereja, sehingga kemuliaan tertuju pada dirinya sendiri bukan pada Tuhan. Ada pula yang melakukan hal-hal yang jelas menentang firman Tuhan, lalu tetap meminta Tuhan memenuhi keinginannya. Hal-hal seperti ini kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Pencobaan ketiga adalah ketika iblis menunjukkan kerajaan dunia beserta kemegahannya di hadapan Tuhan Yesus. Semuanya itu akan diberikan kepada Yesus bila ia mau menyembah iblis. Tetapi Yesus menjawab dengan tegas mengutip Ulangan pasal 6. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dari sini kita melihat bahwa kerajaan dunia adalah milik iblis. Alkitab juga menegaskan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Juga di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Juga di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Semua ini menunjukkan bahwa iblis adalah penguasa dunia yang jahat ini. Maksudnya adalah sistem dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Manusia dan dunia berada di bawah pengaruh dan kuasa iblis. Bila kita melihat sistem keuangan, hiburan, gaya hidup, perilaku, kemegahan, semua telah jatuh dalam dosa, rusak dan jauh dari Allah. Dunia dan isinya mencari kemuliaannya sendiri, bukan kemuliaan Tuhan. Jika kita melihat sekitar, kita sadar bahwa sistem dunia ini memang jatuh dan menjauhi Allah. Dunia dengan segala gemerlapnya sungguh menggoda. Siapa sih yang tidak tergiur dengan hiburan, gaya hidup modern, pertemanan yang gaul, pujian, sanjungan, dan kenikmatan duniawi? Tetapi kita harus sadar bahwa semua ini adalah di bawah kendali si jahat, yaitu iblis. Suatu saat pada kedatangan Yesus yang kedua kali, semua akan ditaklukkan di bawah kakinya. Tidak ada manusia yang tahan dari godaan duniawi. Bahkan Yesus pun ditawari semua ini oleh iblis. Tetapi Yesus menghardik iblis dengan tegas memakai firman Allah tanpa kompromi. Setelah Yesus menang atas 3 pencobaan ini, iblis pun mundur dari hadapannya. Di dalam kehidupan manusia juga berkisar pada 3 jenis pencobaan ini. Yang pertama berkaitan dengan kebutuhan hidup. Yang kedua adalah tipu daya rohani. Dan yang ketiga adalah godaan kemegahan dunia. Tuhan Yesus mengalahkan semuanya dengan bersandar kepada firman Allah. Ia bukan hanya menghafal firman, tetapi juga mengerti dan hidup di dalamnya. Firman Allah harus menjadi senjata bagi umat Tuhan. Membaca dan menghafal Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan, sangat penting agar hidup kita terlindungi, memiliki pedoman, dan tidak mudah diperdaya oleh iblis yang bahkan berani memakai firman untuk mencobai kita. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Tuhan kita. Amin.